prinsip peringatan dini itu adalah untuk menginformasikan sebelum kejadian agar masyarakat yang menerima informasi itu bisa segera menolong dirinya sendiri apabila memungkinkan untuk meninggalkan tempat yang berbahaya. Ini kami belajar dari Jepang, masyarakat diedukasi untuk mampu menolong dirinya sendiri saat diberikan peringatan dini, mampu merespons. Karena 95% yang selamat akibat pertolongan kepada dirinya atau oleh keluarga dan tetangganya. Namun juga pemerintah juga dengan mendapat peringatan dini ini juga tentunya memiliki waktu yang cukup, karena peringatan dini kami itu dimulai 3 hari sebelumnya sampai 30 menit sebelum kejadian, sehingga cukup waktu untuk memindahkan calon korban yang di daerah rawan. Namun persoalannya di lapangan tidak semudah itu. Memindahkan orang itu ternyata di lapangan juga tidak semudah yang kita ucapkan dengan berbagai kondisi yang ada. Jadi itulah tantangan yang berat, kondisi sosial yang ada di masyarakat, dan itulah pentingnya edukasi yang tiada henti yang harus kita lakukan selama ini untuk tidak terus lelah untuk berhenti. Dalam proses pemberian informasi terkait dengan peringatan dini yang tadi Anda sampaikan, ini kendala terbesarnya itu di mana, Bu Rita? Apakah juga sudah dilakukan sinergi kepada wilayah-wilayah yang mungkin dengan tingkat bisnis yang tinggi begitu agar bisa juga menyelamatkan daerah tersebut? Sebetulnya kami peringatan dini itu langsung masuk ke gubernur sampai ke Babinsa. Jadi secara digital kami sampaikan mulai level gubernur sampai ke Babinsa. Nah, kemudian sebelum ada peringatan dini sudah ada koordinasi. Nah, tetapi bagaimana action di lapangannya itu yang tentunya kita perlu evaluasi lagi ya. Artinya peringatan dini itu belum selesai, baru awal dari starting point. Penyelesaiannya adalah dengan aksi di lapangan. Setelah mendapat peringatan dini ini, siapa harus melakukan apa? Nah, misalnya BPBD, misalnya ya, mengevakuasi masyarakat yang ada di lokasi rawan, misalnya seperti itu. Dan sebelumnya mestinya sudah disiapkan. Kalau akan terjadi banjir, jalur evakuasinya lewat mana, kapal-kapal karet sudah disiapkan misalnya, atau ban-ban apung sudah disiapkan, tempat penampungan pengungsi sudah disiapkan, logistiknya sudah disiapkan, seperti itu. Tetapi yang kami lihat kadang-kadang memindahkan orang itu juga cukup banyak tantangan. Ini menurut cerita yang melakukan ya, kami tidak melakukan itu. Tugas kami memberikan peringatan dini dan menginformasikan secepatnya, tapi kami kan berusaha memahami kenapa sudah ada peringatan dini kok masih ada korbannya. Ini kan yang menjadi gangguan dalam pikiran kami. Kenapa? Oh, ternyata di lapangan itu setelah menerima peringatan dini, nomor 1 belum tentu diperhatikan. Pernah juga tidak diperhatikan, ya cuma dibaca ya sudah. Yang nomor 2 sudah diperhatikan, tetapi aksi di lapangannya yang masih kurang. Nomor 3, aksi di lapangan dilakukan, tetapi kendalanya juga, kendala sosial juga masih ada, kendala teknis juga masih ada. Jadi hal itulah yang membuat nampaknya meskipun ada peringatan dini, kesiapannya juga masih harus ditingkatkan lagi. Demikian.